Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi F20 A, B, dan D ya. Ini 3 kelas langsung. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat. Betul, keempat ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah image, tabel, dan list HTML. Sebelum masuk ke pertemuan yang sekarang, materi yang pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pertemuan 1 sampai 3 kemarin? Sudah mengerjakan tugas semua belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. 170 dari 192. Berarti ada 12 orang, 22 orang lagi nih yang belum ngerjain nih. Bagi yang belum, tolong ya dikerjakan ya. Jadi biar nilainya tidak kurang komponennya gitu. Bagi yang sudah mengerjakan tapi belum paham, bisa jadi kan mengerjakan hasil melihat pekerjaan temannya atau melihat di internet tapi belum paham, tolong dipelajari lagi biar nggak ketinggalan, gitu ya. Baik, Pak. Jadi hari ini nanti saya share tugas yang keempat, tapi nanti kan bisa dikerjakan di praktikum sebetulnya gitu ya. Saya izin buka dulu masker. Oke. Nah, ini pertemuan keempat, image, tabel, dan list. Di pertemuan 3 kemarin saya lihat beberapa orang sebetulnya sudah mencoba ya. Di praktikum juga saya lihat beberapa orang sudah mencoba mengerjakan yang image, tabel, list. Tapi ada juga yang benar-benar belum paham membuat dokumen HTML kemarin pas praktikum itu. Jadi pas praktikum sangat terlihat gitu ya, jomplang banget. Ada yang sudah jauh, ada yang belum paham bahkan untuk membuat dokumen HTML. Padahal ini sudah pertemuan ketiga dan itu sudah dibahas dari pertemuan pertama. Entah mahasiswanya nggak pernah masuk atau masuk cuman tidak mendengarkan atau mendengarkan cuman tidak paham gitu ya. Nah, jadi kalau tidak paham jangan ragu bertanya ya. Baik. Hari ini kita HTML image, tabel, dan list. Yang pertama, nah ini akan membahas HTML image. Kemarin sudah disinggung sedikit sebetulnya. Jadi dalam HTML, image didefinisikan dengan tag img gitu ya. Tag img hanya berisi atribut dan tidak memiliki tag penutup. Atribut src menentukan URL atau target atau file image yang akan ditampilkan. Nah, ini sintaknya. img, src, nama file image-nya, lalu alternatifnya jika image tersebut tidak tampil, lalu ini bisa ditambahkan atribut. Bisa width-nya, height-nya gitu ya, lebar dan tingginya. Lalu atribut ALT menyediakan teks alternatif untuk gambar jika pengguna karena beberapa alasan tidak dapat melihatnya. Misalkan salah file gitu ya, atau koneksinya lambat begitu. Jika browser tidak menemukan gambar, maka akan muncul nilai atribut ALT. Nah, ini contoh implementasi dari IMG gitu ya. Kemarin saya sempat di praktikum sih, mungkin yang ikut praktikum online yang lihat itu ya. Tak buka dulu. Oke. Layarnya tampil ya? Ya, tampil, Pak. Ada, Oke. Pak. Oke, nah kalau kita mau menambahkan semua image, contoh kemarin di bagian kemarin ya? Profil gitu kalau nggak salah ya. Profil. Nah, ini contoh implementasi
dari menampilkan sebuah gambar. Atau kita biar nggak pusing, kita bikin baru lagi deh. Image. Sintaknya, ya, img. Ini singkatan dari source ya. URL ini nama filenya. Nah, ini alternatif teks jika gambar tersebut tidak ditemukan. Ya. Pas foto. Yang pertama, di gambarnya sendiri itu pastikan ada gitu ya. Contoh di sini kita sudah punya sebuah file namanya pas.jpg gitu. Maka di src-nya panggil pas.jpg. Alternatif teksnya foto gitu ya. Oke. Jika seperti ini sintaks sederhananya. Coba lihat. Nah, ini adalah file yang tadi kita panggil. Saat misalkan kita salah menuliskan file, misalkan seperti ini, dia akan menampilkan tulisan alternatifnya pas foto gitu ya. Oke, simpel ya. Lalu style width-nya, mangga ini seperti yang kemarin di CSS, atributnya kita bisa setting lebarnya dan sebagainya. Ini adalah ukuran, tadi ini menggunakan ukuran aslinya. Ukuran aslinya, kalau kita mau kecilin lagi, ya bisa disesuaikan gitu ya. Oke. Contoh implementasinya, kemarin itu yaitu tadi, di profil. Nah ini, di profil kita bisa menambahkan foto gitu ya. Lalu ini detail yang profil CP kemarin. Gitu. Atau misalkan mau menambahkan gambar sebagai header dan sebagainya, silahkan gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai body bisa nggak Pak? Bisa aja, silahkan gitu ya. Oke. Itu tadi jika filenya berada di dalam folder yang sama. Bentar ya. Sebentar ya. Bentar ya. Oke. Lanjut ya. Sorry, tadi ada tamu sebentar. Nah, tadi jika foldernya berada di folder yang sama filenya gitu ya. Nah, jika filenya itu berada di folder yang beda
folder, maka seperti kemarin. Jika masih di dalam folder utama yang sama, tambahkan struktur di mana folder itu kita simpan, gitu ya. Kayak kemarin yang CSS. Oke, lalu ini juga ada image animasi. Kita bisa menambahkan, memanggil dengan format GIF ya, jika bentuknya animasi. Cuman kebetulan saya nggak nyimpen nih yang file animasi, nanti silakan kalian jika mau coba ya animasi. Tapi sintaknya sama, img, src, lalu alternatifnya apa gitu ya. Alternatif wajib nggak? Nggak sebetulnya ya. Yang wajib hanya ini aja nih, src aja. Tuh. Lalu image sebagai link. Nah tadi image pun bisa dijadikan sebuah link gitu ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan link itu bentuknya teks, misalkan yang kemarin contohnya ini ya, image sebagai apa? Link itu bentuknya teks. Nah, image pun bisa kita gunakan sebagai link begitu ya. Contoh di sini sintaknya sama, menggunakan sintak seperti yang kemarin link, hanya saja yang tadinya ini bentuknya link teks sekarang dirubah menjadi apa namanya? Image gitu ya. Contoh kemarin, enggak, kita buat lagi aja di sini. Nah, kemarin itu ingat ya, href link text gitu ya. Ini URL-nya misalkan ini kita buka test.ml. Oke, kalau kayak gini kan jangan tes dong. Enggak misalkan. Boleh. Nah, ini kan kemarin sintak untuk link ya. Masih ingat ya? Nah, saat kita jalankan, nah ini link teksnya ya, sorry. Saya kasih P dulu di sini. Kemarin link itu kita belajar bentuknya teks ya. Strukturnya kira-kira seperti ini. Href, nama linknya apa, tujuan filenya, lalu link teks ini ya. Nah, kira-kira ini. Link teksnya. Jadi saat kita klik, dia akan memunculkan halaman profil.html. Lalu image pun bisa digunakan sebagai link. Caranya cukup simpan tag img dalam tag ahref ini gitu ya. Jadi yang tadinya link text kita ganti jadi tag img tadi gitu ya. Jadi ini tadinya link text, sekarang bentuknya adalah image gitu ya. Kita simpan, reload. Nah sekarang ini sudah menjadi link nih. Tuh, bedanya apa? Lihat kalau di kursor kita posisikan di sini, kursornya menjadi tanda untuk hyperlink ya. Diklik, nah dia membuka halaman profil.html. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum terlalu jauh. Pak, mau nanya Pak. Mangga. Kalau misalkan ingin mengatur besar atau kecilnya foto, gimana ya Pak? Tadi menggunakan style, width, dan height gitu ya. Contoh. Kemarin. Nah, kita bisa menambahkan profil. Nah, width-nya berapa, height-nya berapa.
gitu. Ada DP, ada pixel. Kalau misalnya kita pakai pixel, dia statis. Jadi kalau misalkan kita buka pakai HP, pakai apapun dia akan statis, ukurannya berapa pixel gitu. Kalau DP dia lebih dinamik, menyesuaikan dengan device yang digunakan. Bisa menggunakan atribut width dan height, gitu ya. Contoh, ini kan tanpa width dan height ya. Kira-kira tampilannya seperti ini nih, test.html. Kita tambahkan buat ini, kita refresh, dia kecil. Terus misalkan kita rubah ininya 140 misalkan, ininya 300 misalkan ya, kan? Gitu. Paham ya? Paham, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Paham ya? Saya balikin biar ukurannya lebih proporsional. Oke, lanjut. Atau ada lagi? Lanjut ya. Oke. Lalu background image. Untuk menggunakan image sebagai background, gunakan CSS background image di bodinya gitu ya. Jadi misalkan di bodinya tadi yang saya bilang, kita bisa menambahkan background sebagai background image sebagai background gitu ya. Gunakan style background image, lalu URL, namanya apa? Oke. Tadi misalkan di yang apa tadi? Di sini aja yang dites ya. Biar nggak pusing. Background image, URL, ini namanya apa ya? Pas. G, kita hapus biar nggak tumpang tindih. Nah ini background image yang dijadikan background gitu ya. Oke, secara default image akan ditampilkan berulang, repeat jika lebih kecil dari elemen yang ditentukan. Dalam contoh kasus ini adalah elemen body. Jadi ini elemen body, karena ukuran file aslinya segini gitu ya, maka dia di-repeat, diulang-ulang gitu ya. Oke. Fotonya lebih kecil, maka akan lebih kecil lagi gitu ya. Apa namanya? Repeatnya lebih banyak gitu. Oke, itu background image. Lalu HTML5 memperkenalkan elemen picture untuk menambahkan lebih banyak fleksibilitas saat menentukan resource gambar. Elemen picture berisi sejumlah elemen atau source, masing-masing mengacu pada sumber gambar yang berbeda. Dengan cara ini, browser bisa memilih gambar yang paling sesuai dengan tampilan dan atau perangkat saat ini. Setiap elemen source memiliki atribut yang menggambarkan kapan gambar mereka adalah yang paling sesuai. Browser akan menggunakan elemen source pertama dengan mencocokkan atribut dan mengabaikan elemen source berikutnya. Ini fungsinya jika kita menggunakan beberapa device, gitu ya. Ini untuk membuat dia lebih dinamis, gitu. Contoh, kita coba ya. Tapi ini harus ada beberapa gambar biar kelihatan bedanya, gitu ya. Biar kelihatan bedanya, kita harus coba beberapa gambar. Saya download di Koala Tulips, ada di mana ya? Picture sample. Kok Windows 10 nggak ada ya?
Lanjut ya. Tadi ada tamu lagi. Oke, tadi kita sampai ini. Nah, untuk membuat ini, kita harus menyiapkan beberapa gambar biar terlihat bedanya gitu ya. Contoh aja kita carilah di internet. Paladot. Save image. Halaman web. Latihan praktik kita simpan di sini. Koala tulips. Oh, tadi koalanya bukan JPG tuh. Koala tulips, lalu terakhir dessert. Salah nih. Nah. Oke. Nah, kita bisa membuat kondisi tertentu sebuah gambar itu ditampilkan sesuai dengan medianya. Jika medianya itu minimal di sini width-nya sekian pixel, maka file yang ditampilkan adalah ini. Jika medianya itu sekitar 465 pixel minimumnya, maka medianya ini. Jika dua-duanya tidak terpenuhi, maka tampil yang terakhir ini, gitu ya. Contoh kayak gini. Oke, ini yang tes. Kita balikin lagi. Ini ada untuk menggunakan ini, menggunakan elemen ini, maka pastikan kita sudah menambahkan ini, gitu ya. Nah, ini elemen yang baru. Jadi kalau kita nggak ada ini, dia nggak jalan. Oke. Terus media. Namanya width-nya apa? 650 pixel. Offsetnya di setting. Jadi saat media yang digunakan 650 pixel, yang di settingnya adalah tadi misalkan koala.jpg gitu ya. Lalu medianya ini berapa? 450 lah misalkan. Yang ditampilkan adalah di ellipse gitu ya. Jika dia tidak terpenuhi semuanya, maka tampilkan tadi misalkan widget JPG. Juga seperti ini. Ini ada width-nya. Ini lihat di perbedaannya ya. Nah, ini filenya kan lebarnya besar, lebih dari 650 pixel, maka yang tampil adalah koala gitu ya. Nah, saat kita menampilkan device yang lebih kecil, yang width-nya itu minimal 460 pixel, maka yang tampil adalah tulips. Waalaikumsalam. Nah, sebaiknya kita kecilkan lagi di bawah itu, maka yang tampil gambar pas foto, gitu ya. Nah, ini tulips, nah ini koala. Jadi ini tergantung device yang kita gunakan gitu ya. Bisa saja dengan gambar yang sama, namun dengan
bentuk yang beda-beda gitu. Gitu ya. Nah, itu untuk elemen picture. Oke, itu sampai sini gambar. Ada yang mau tanyakan dulu untuk gambar? Image? Pak, mau nanya, Ya, emang tapi kalau misalkan itunya bukan JPG nggak apa-apa Pak, misalkan PNG gitu. boleh. Boleh. PNG boleh. GIF juga boleh tadi yang bentuknya animasi. Itu kalau animasi itu kayak gimana sih Pak contohnya Pak? .gif. Masa kamu tadi contohnya apa yang GIF ya? Tadi udah saya download aja lah. GIF. Gambar bergerak GIF itu. Atau kayak gini ya. Bergerak ini. PNG ini. Misalkan kamu punya gambar JPG. Tapi ini bukan GIF nih. Contoh gambar yang kayak gini maksud saya. Gitu ya. Kalau kita punya contoh gambar yang kayak gini, tempelkan di web, bentuknya GIF ya, misalkan. Save image as. Tapi ini bukan GIF nih, bentuknya. Jadi untuk gambar yang seperti ini, yang GIF itu yang bergerak. Yang kayak gini. Kalau kamu punya filenya, .gif, ya tinggal disimpan di sini saja tadi namanya. Tadi misalkan di sini namanya animasi .gif-nya. Jadi hanya ekstensinya saja. Mau JPG, PNG nggak masalah, boleh-boleh aja. Ya, Baik Pak, makasih Pak. oke. Ada lagi? Berarti itu kondisional ya, Pak? Kondisional, tergantung filenya. Betul. Tergantung filenya. Ada yang udah nyoba belum? Menambahkan gambar. Udah Pak, tapi nggak muncul gambarnya Pak. Oke. Bisa di-share nggak screen-nya? Bisa share screen-nya nggak? Siapa tadi yang nggak muncul-muncul? Saya Pak, Nah, bisa share screen-nya nggak? lagi di kantor Pak. Oh, ya udah. Oke, kalau gambar nggak muncul, tadi pertama kamu tambahkan dulu alternatif. Ini gambar, ya. Oke. Jika, sorry. Nah, kelihatan layar saya? Ya, kelihatan Pak. Nah, ini kan ada alternatif. Ketika muncul seperti ini, artinya source code-nya udah benar. Artinya source-nya udah benar. Ada yang salah adalah filenya, gitu ya. Jadi misalkan lagi, nah di sini aja yang di profil biar langsung kelihatan. Misalkan, loh kok nggak ada? Oh ini, contoh ini misalkan. Load. Nah, kayak gini atau kayak gini bukan tadi? Yang nggak Iya, muncul. gitu Pak. Iya Pak. Nah, Iya Pak, ketika gitu yang Pak. kayak Ya. gini, artinya source-nya ini yang nggak benar. Salah. Yang pertama, cek namanya. Ya. Oh ini pak.jpg, sementara file aslinya adalah, nah, pas.jpg. Di apa? Di refresh muncul. Karena tadi yang salah adalah namanya. Atau namanya benar, tapi kok gak muncul-muncul gitu ya. Bisa jadi kamu salah nyimpan filenya atau filenya di luar. Misalkan di sini. Ini kan harusnya di satu folder ya dengan si file profil ini. Kan ini saya pindahkan ke
bikin folder lagi lah. Gambar. Ini pun akan error gitu. Kenapa? Dia di folder ini gak ketemu. Tuh, error lagi kan. Jadi pastikan namanya benar dan lokasinya ada di sini gitu ya. Kalau misalkan dia disimpan di dalam folder, ya panggil foldernya. Gitu. Karena kita simpan di dalam folder gambar, ya. Ada pas. Maka panggil foldernya. Oh, gambar ini source-nya ada di folder gambar, namanya pas.jpg. Kalau di dalam folder kita nggak panggil foldernya, kayak gini hasilnya, gambar nggak tampil. Paham ya? Paham, Pak. Oh iya, Pak, Nah, paham, Pak, paham. nanti dicoba lagi ya. Ya Pak, Pastikan makasih, Pak. filenya. Atau lupa ngasih extension. Juga nggak jalan gitu ya. Kita ini lagi ya, gambar.pas.jpg. JPG. Jalan kan? Atau kamu lupa nih ngasih extension. Sama, error. Intinya penamaan ya. Atau source file-nya. Paham ya? Betul kan? Ada lagi? Paham, Pak. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Bisa lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, next. Lanjut. Setelah gambar, kita bahas HTML tabel. Nah, ini juga tabel ini paling banyak digunakan nih di web karena menampilkan data dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan tabel ya. Makanya tabel harus paham nih. Kalau tabel nggak paham nanti kamu bingung. Banyak fungsi di aplikasi web itu menggunakan tabel. Oke, diingat ya. Tabel HTML didefinisikan dengan tag tabel. Ini yang pasti. Setiap baris tabel ditentukan dengan tag tr. Jadi kalau mau bikin baris, tagnya tr. Header tabel didefinisikan dengan tag th, tabel header. Maka kalau kita menggunakan tag th ini, teksnya secara default akan tebal dan center atau di tengah. Lalu data tabel, kolom, sel ditentukan dengan tag td. Jadi kalau mau kita bikin kolom, maka gunakan tag td gitu ya. Nah, ini contoh apa namanya? Tabel gitu ya. Saya buat saja di file test. Ini kita bersihin lagi. Oke. Simpan. Kita mau bikin tabel ya. HTML tabel. Oke. Jadi, ingat, yang pertama membuat tag tabel itu apa? Tag tabel. Oke, kita sudah punya tag tabel nih. Gitu ya. Biar kelihatan, kita kasih border lah. Nah, guys, ini kok H1 gede banget. Nah, tabel. Lalu, untuk membuat sebuah baris, tadi apa? Gunakan R. R. Tabel row. R itu tabel row ya. Kira seperti ini. Lalu, di dalam baris itu kan, atau biasanya kita misalkan ada kolom ya. Gunakan PD, tabel data. Contoh seperti ini ya. Nomor. Nah, ini kegedean nih. Oke, kira-kira seperti ini, number. Lalu misalkan dalam sebuah baris kan bisa beberapa kolom ya, misalkan gitu ya.
kolom kedua nama 3 HP misalkan. Maka tabel ini ada sebuah tabel dengan 1 baris dan 3 kolom. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, nama, nomor, nama, nomor HP gitu ya. Lalu kalau kita mau menambahkan baris kedua, TR, TD, per 1, dan 2, 3, 4. Maka ini akan tampil di baris yang kedua. Nah, ini setiap kolom isinya. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu. Mau nemuin data lagi, maka TR-nya yang ditambahkan gitu ya. 2, misalkan gitu ya. Edin. Oke. Paham? Tabel tadi, atau tadi TH ya belum ya? Jadi kalau misalkan header biasanya TH gunakannya. Kalau udah TH seperti ini, maka teks ini akan bold dan center. Nah, itu jalan. Ada yang salah nggak? TR. H. Di dalam row kayaknya, Pak. Halo? TH-nya di dalam row. Sorry, bener. Ininya. Tuh, ya. Dia akan bold dan center, gitu ya. Oke, paham? Yang mau tanyakan dulu? Kalau bordernya dihilangin, jadi nggak ada garisnya. Oke. Paham ya tabel ya? Nanti bisa dicoba buat tabel. Ini saya implementasikan, apakah hanya tabel digunakan untuk ini saja membuat tabel? Nggak juga, contoh. Kemarin di yang pertemuan 3. Di profil. Nah, saya memanfaatkan tabel untuk membuat teks yang rata gitu. Contoh kemarin yang di profil. Nah, mereka teksnya rata gitu ya. Saya memanfaatkan tabel di sini. Gitu. Jadi ada baris, ada 3 baris dan 3 kolom gitu ya. Setiap baris memiliki 3 kolom. Nah, ini diakal-akalin ya. Jadi dengan ini teksnya akan rata, kira-kira begitu. Oke, terlihat ya. Next. Ini border tadi. Jika kita menentukan border, maka tabel akan menampilkan tanpa border. Tadi ya defaultnya tanpa border. Border ditentukan menggunakan CSS border property. Tadi bisa menambahkan border. Contoh tadi ya, kita bisa menambahkan border di sini. Atau kita coba tambahkan di yang file tabel HTML ini. Kita tambahkan pada bagian style. Kita CSS yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah belajar CSS. Bagi yang ketinggalan, bisa klik lagi ke pertemuan yang yang kedua, yang membahas tentang ketiga, bahas CSS dan link gitu ya.
Jadi kalau menggunakan CSS, jadi biar dia kena semua gitu. Ini file yang tes. Oke, atau tadi saya menggunakan langsung ya di sini pakai border, ya silakan aja gitu ya. Oke. Cell padding. Cell padding menentukan ruang antara cell content dan border. Jadi ada padding isi sama apa namanya garisnya itu biar ada jaraknya gitu ya. Contoh di sini kita menambahkan tadi padding tambah di sini. Biar agak gede. So, misalkan lihat yang tesnya. Nah, antara konten dengan border itu jaraknya jauh gitu ya. Semakin besar nilai paddingnya, maka jaraknya pun semakin jauh gitu ya. Oke. Lalu secara default tabel heading judul adalah bold dan center. Untuk merubah kesejajaran gunakan text align. Ini di atribut yang kemarin ya. Kita bisa menambahkan text align. Left berarti nanti yang tadinya TH-nya itu ada di center, dia akan berada di left, di kiri. Gitu ya. Ini nggak cuma untuk tabel saja. Untuk formatting, untuk teks, gunakan text align untuk mengatur positioning dari sebuah teks. Kemarin sudah ya di pas pertemuan kedua. Kita skip saja. Ini untuk call span. Call span itu kalau istilah di Office-nya itu, Excel atau Word itu merge gitu ya. Merge. Cuman kalau call span ini merge kolom. Jadi menggabungkan beberapa kolom gitu ya. Oke, kita hapus saja ininya yang padding. Bikin lagi. Nah, misalkan ini implementasinya untuk di sini apa contohnya nama lengkap ya. Nah, ini sini untuk menambahkan nah, ini kan telepon ya. Kita nama lengkap saja gitu ya. Contoh di sini kita tambahkan TD-nya. Seperti ini. Nah, kan dia bingung ya. Ini ganti aja. Nah, kira-kira seperti ini. Saat tampil seperti ini kan harusnya kan ini nama ya, nama depan, nama belakang. Nomor HP harusnya di sini nih, kolom nomor HP gitu ya. Gimana caranya biar nama itu dia ngeblok ke sini, nomor HP-nya di sini, maka tadi gunakan call span gitu ya. Call span sama dengan berapa kolom yang kita ambil gitu ya. Contoh, ini kan kita ada 2 kolom. Nama depan, nama belakang. Maka tambahkan di header nama, span-nya berapa? 2. Refresh. Nah, dia akan nge-match 2 kolom. Gitu ya. Paham nggak call span? Iya, paham, Pak. Paham ya? Oke. Selain call span ada draw span. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kolomnya, ini barisnya gitu ya. Misalkan, ya samalah tadi. Apa yang di draw span ya? Jadi bingung saya nih. Inilah. Jangan nomor satu. Berarti ini harus bikin struktur baru nih. Misalkan kita mau nge-match dia jadi satu nama gitu ya. Ini kita mau nge-match biar si satu ini jadi satu nama. Nah, kira-kira seperti ini.
Oke, di row span ya. Ada call span, ada row span. Ini call span, ini row span. Atau istilahnya merge gitu ya. Menggabungkan kolom atau baris. Next, ini membuat tabel dengan CSS ya. Ini nanti hasilnya, ntar saya baca dulu. Lupa saya ini hasilnya. Collab, solid black, tabel. Oh, ini nanti hasilnya warna-warni gitu ya. Ini nggak bisa di-copy. Kalau ngetik agak lama juga nih. Ini nanti hasilnya, si kolomnya itu warna-warni otomatis gitu. Jadi kalau misalkan kita menambahkan, apa namanya, menambahkan kolom baru, ini kita coba hapus dulu. Oke. Tadi di sini saya tambahkan 2. Nih, nanti baris pertama warnanya apa, baris kedua putih, baris ketiga warnanya akan sama dengan yang nomor 1. Begitu seterusnya. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Ini membuat tabel ditambahkan fitur CSS. Gitu. Tuh saya coba cari di Waitress Schools deh. Biar nggak usah ngetik. Tabel. Di sisi ini kayaknya nih. Saya tambahkan. Ini bukan ya. Mudah-mudahan ini. Kita coba tambahkan. Sini. Lihat hasilnya yang ini. Ini tadi ya. Kita tambahkan CSS ini. Nah, jadi kalau kita nambahin lagi baris yang ketiga, nomor 3 misalkan, maka dia akan berwarna seperti ini lagi. Nah, gitu. Tambahin baris keempat. Ya, terus nambah lagi. Oke, paham ya? Nanti silahkan dicoba di rumah masing-masing. Oke, itu tabel. Ada yang mau tanyakan dulu untuk tabel? Ada? Pak mau tanya, Boleh, boleh. itu tadi yang untuk di TD-nya, kalau misalkan mau di center berarti pakai align. Text align. Oh, align. Itu kan kalau tadi yang itu otomatis. Yang di ini ya, yang di apa namanya? Yang di header, TH Iya. ya. Maka contoh misalkan ini yang nomor 1, file, text align, center, ini ya. Kita refresh, nah dia akan center. Gitu ya. Atau mau ditambahkan di sini misalkan, ya silakan saja di CSS-nya gitu ya. TD, TD, TH, TH. Ini udah ada teks lain padahal. Dia center semua. Gitu ya. Ini kenapa teks center semua, tadi saya simpannya di CSS. Jadi sekali bikin script, semua yang TD dan TH dia akan teks align-nya center. Oke, kira-kira seperti ini. Ini bisa dihapus. Oke. Ada lagi? Pak, buat mau nanya Pak, Ya, maka. itu buat background warnanya bisa warna lain ya Pak? Ya bisa. Bisa. Ini nih, kan ini background warna nih, background color. Gitu. Misalkan green. Kalau green jangan pakai ini.
gitu ya. Atau mau pakai hexa ya boleh aja. Pad berarti FF 0000. Gitu. Ada lagi? Halo? Cukup? Ya cukup Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Materi selanjutnya yang terakhir adalah list, HTML list. Oke. Jadi di list ini yang pertama ada namanya unordered list. Unordered list didefinisikan dengan tag UL. Setiap list item didefinisikan dengan tag LI atau list item. Secara default, list item ditandai dengan lingkaran kecil berwarna hitam. Jadi kita kalau mau bikin list, misalkan kita hapus dulu yang ini biar nggak berantakan. Set. Kita ganti list tabel. Hapus dulu biar nggak pusing. Oke. Oke, list tabel ya. Nah, untuk membuat sebuah list, tadi kita bisa menggunakan tag UL dan list item gitu ya. UL itu unordered list. Bentuknya kayak bulleted kalau di Word atau di Excel gitu ya. UL. LI. Ini ada coffee. Di kira-kira seperti ini. Kalau diimplementasikan dalam, misalkan kemarin ya, dalam bentuk profil, waktu itu jangan di profil deh, di yang lain gitu lah. Nanti dicobalah sendiri ya. Nah, ini bentuk dari ini UL atau unordered list, lalu ada list item. Selain UL ada juga OL, order list. Bentuknya ini biasanya numbering. Nah, kira-kira seperti ini. Ini UL, ini OL, gitu ya. Lalu untuk mengganti jenisnya, ini. Nah, untuk mengganti jenis dari apa namanya noktahnya, ini kan tadi defaultnya adalah bulat ya, seperti ini. Kita ingin merubah menjadi misalkan putih atau kotak hitam bentuknya gitu ya. Atau tanpa tanda juga bisa. Jadi non. Kita bisa menggunakan atribut list style type gitu ya. Kita tambahkan di sini UL style list style type, misalkan di sini kita pilih nih, misalkan square gitu ya. Maka yang tadinya bentuknya bulat, refresh, dia akan berbentuk kotak gitu ya. Atau yang lain silahkan. Atau tanpa tanda, non. Ini non ya. Maka dia akan menghilangkan tandanya ini gitu. Oke, paham ya? Next, order list. Ini tadi sudah saya contohkan. Ini order list. Lalu sama seperti unordered list, kita bisa merubah jenis tipenya dengan berbagai macam gitu ya. Ada angka, huruf besar, huruf kecil, huruf Romawi besar, dan huruf Romawi kecil gitu. Nah, silakan disesuaikan. Ini menggunakan OL tipe misalkan tadi Romawi. Yes, nah dia menggunakan huruf Romawi ya, gitu untuk merubahnya.
Lalu ini ada description list. Sebetulnya mirip-mirip bentuknya dengan apa? Dengan UL tadi gitu ya. Ini ya bentuknya description list. Jadi misalkan ada namanya ini DL, description list, DT, mendeskripsikan namanya. Ada juga DD, mendeskripsikan istilahnya. Ini lebih ke kayak yang beranak gitu ya. Kita tambahkan di sini, cobain misalkan description list. Ini jarang sih, jarang dipakai yang description list ini. Coffee. Lalu kita menambahkan kan ini ya. Ini contoh penggunaan description list. Gitu. Dia akan otomatis menjorok untuk bagian DD-nya. Ya. Oke. Itu. Lalu ini ada list bersarang. Jadi boleh ya dalam implementasi tampilan ada list bersarang. Jadi dalam list ada list lagi gitu ya. Misalkan tadi di dalam sebuah list kita bisa menambahkan list lagi. Maka contoh ini kita tambahkan ke sini. Robusta misalkan. Uak gitu ya. Kita seperti ini. List bersarang gitu ya. Spare. Nah, gitu. Jadi boleh dalam list ada list lagi. List bersarang. Oke. Lalu, nah ini kita membuat semacam menu gitu menggunakan list ya. Ini tampilannya coba aja sendiri deh. Ya, ini tadi dicoba sendiri. Jadi yang kemarin kita membuat apa namanya? Kemarin tuh gini ya. Nah, kemarin kita menunya gini ya. Bentuk linknya kayak gini. Nah, sekarang dengan memanfaatkan list dan CSS, tambahkan dulu style CSS-nya di sini, UL, LI, dan seterusnya. Lalu di bodinya tambahkan ini, list item. Maka kita membuat sebuah menu yang lebih menarik gitu ya daripada ini gitu. Ini kan kelihatan linknya banget. Nah, nanti silakan dicoba ya, yang ini ya. Oke. Terima kasih. Sampai di sini untuk sesi materi keempat. Barangkali ini ditanyakan dulu. Silakan. Pak, yang tadi list untuk latihan aja kan Pak? Yang mana? Yang tadi terakhir. Ini? Oh ya, untuk tugas nanti saya bikin itu ya tugas. Kirain untuk latihan aja Pak. Kalau latihan doang takut nggak dikerjain. Ya, nanti tugasnya meneruskan dari yang ini. Nanti kan diganti menunya menggunakan list misalkan, atau menggunakan yang lain silahkan. Banyak ya. Oke, sekali lagi silahkan kunjungi Wetri Schools. Di sini banyak contoh membuat navbar. Tadi misalkan hover tab itu saya ngambil dari dari sini kayaknya nih.
Oke ya, silakan dicoba. Atau Pak pengen yang lebih keren? Kalau yang ini nggak keren banget nih, kerennya sederhana. Kalau mau cari yang lebih bagus lagi nih, contoh kalian ingin membuat, nah kira-kira kayak gini ya. Saya kasih contoh. Misalkan kemarin di pertemuan 3 kita membuat kira-kira seperti ini. Kita ingin membuat kayak gini nih. Apa pengen yang kayak gini, Pak? Bagusan dikit. Ya tinggal di ini saja, download, copy stylenya. Ini CSS-nya nih, udah dapat ya. Lalu copy bodinya. Pertemuan 3. Pertemuan 3. Kita buka. Nah, udah jadi tuh. Kita tinggal ganti ininya. Pertemuan 3. Anda. Lalu tinggal ganti. Tadi kemarin kan profil ya. Profil. Pendidikan. Skill. Oke, lalu di sininya home. Harusnya pertemuan 3 gitu ya. Ini profil.html, pendidikan.html misalkan. Ini belum ada linknya. Oke, refresh, jadi. Klik, ke sini kan. Gampang kan? Gampang bikin HTML mah. Tinggal copy aja kok. Asal paham. Kan udah belajar ya, CSS sudah belajar. Nyimpennya di mana. Di sini kita tambahin A1. Kurikulum C. Jadi tuh, selesai. Profil, cuman yang profil tampilannya harus diperbaiki memang. Di copy lagi yang tadi. Pendidikan, profil, ya. Profil modelnya nih. Gampang kan? Bikin HTML gampang kan tuh. Tinggal copy. Di Waitress School sudah ada semua. Mau bikin yang kayak gimana aja ada. Ya. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, Paham, oke, Pak. siap. Nanti saya kirim tugasnya segera untuk dikerjakan. Siap, Pak. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum saya akhiri. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sampai jumpa di praktikum hari Jumat untuk kelompok 2 ya. Semua kelompok 2, A2 sampai E2. Jangan lupa administrasinya dipersiapkan. Bagi yang belum ya, kalau yang kemarin sudah mah ya sudah. Bagi yang belum mengirimkan surat pernyataan dan bukti vaksinnya, segera kirimkan. Ya. Bagi yang mau mengerjakan tugas, segera kerjakan tugasnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan keempat hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, silakan di grup WhatsApp ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan ya. Oke. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Pak.